topik-topik menarik hadir di Dialog Interaktif yang dikemas dalam program acara Coffee Break bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saatnya Anda mengikuti program acara Coffee Break hari ini hanya di 102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya. Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Radio Publik Mimika Kitong Semua Punya yang kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih SP2 Gang Agape yang berlokasi di Kompleks MPCC YP Maka. Pendengar, apa kabarnya Anda di siang hari ini? Kami berharap ya Anda masih dalam keadaan dan kondisi yang baik. Baik, pendengar, lintas informasi Kota Timika kembali lagi dan ini program acara yang tidak asing di pendengaran Anda. Saya Lia Aulia tentunya menemani Anda dan tidak sendiri di siang hari ini. Saya bersama rekan saya Bung J. Apa kabar Bung J? Selamat siang rekan Lia. Apa kabar? Selamat siang. Baik, alhamdulillah. Bung J bagaimana? Puji Tuhan, saya juga sehat kalau begitu. Luar biasa sekali ya. Baik, saudara pendengar, kegiatan pengelolaan media komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bekerja sama dengan LPPL Radio Publik Mimika dalam program kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten atau kota menghadirkan narasumber dari OPD dan instansi-instansi yang ada di Kabupaten Mimika. Untuk itu lintas informasi Kota Timika yang dikemas dalam Coffee Break atau dialog interaktif hari ini kedatangan tamu atau narasumber dari Basarnas Kabupaten Mimika. Langsung saja saya perkenalkan. Silakan Bapak Adolf Dimara selaku rescuer mahir Pranata Pencarian dan Pertolongan. Apa kabarnya Pak? Kabar baik Bu. Ya luar biasa. Sehat ya sekali, Pak sehat Adolf. ya Pak ya. Ya puji Tuhan saat ini dalam keadaan sehat. Iya. Baik, saudara pendengar juga ya, nanti boleh berdialog interaktif juga dengan Bapak Adolf. Dan kami mengundang Anda di line telepon kami di 0811 4909 102. Dan langsung saja Bung J, silahkan. Ya baik Pak Adolf, ini kita berbicara tentang Basarnas nih ya. Ya. Dan kita mungkin sedikit mau mengetahui dulu kegiatan yang dilakukan Basarnas dan juga mengenal lebih dalam lagi pokok kerja dari Basarnas sendiri, begitu. Iya. Bisa dijelaskan mungkin secara global Pak? Iya, mungkin tugasnya ya Basarnas, meski pendengar di luar sana mungkin tugas boleh. pokok dari Basarnas dulu nih sebelum kita bertanya lebih dalam lagi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan apa tugas pokok Basarnas. Iya. Basarnas itu kepanjangan dari Badan SAR Nasional. Ya. Basarnas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi nasional yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Ya. Dalam regulasi ini itu diatur tentang apa saja yang menjadi tugas Basarnas. Yang pertama terkait dengan kecelakaan pesawat. Yang kedua kecelakaan kapal. Yang ketiga adalah kondisi membahayakan manusia. Kemudian ada kecelakaan penanganan khusus dan ada bencana. Nah, terkait bencana itu kami masuk dalam, kalau dalam siklus mitigasi bencana itu kami pada saat tanggap darurat. Jadi ketika ada bencana, ada orang yang membutuhkan bantuan atau ada korban, disitulah kami melaksanakan tugas, tentunya di bawah atau berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
atau Badan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ya. Dan ini operasi wilayahnya hanya di Kota Timika saja atau Iya, atau meluas mungkin ada bagi Kota Timika ini? Baik, untuk wilayah kerja kantor SAR Timika, namun sebelumnya perlu kami tambahkan keterangan bahwa di Papua itu ada beberapa kantor yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang pencarian dan pertolongan. Jadi yang pertama itu adalah kantor SAR Biak, kemudian kantor SAR Sorong, kantor SAR Jayapura, kantor SAR Merauke, kantor SAR Timika, dan kantor SAR Manokwari. Jadi ada 6 kantor SAR di Papua. Papua yang kami maksudkan ini secara menyeluruh. Secara menyeluruh ya, iya. bukan hanya di Papua Tengah saja. Bukan hanya di Papua Tengah saja, tapi di Papua. Oke. Jadi mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai dengan Fakfak, Asmat itu Merauke. Maksud kami ada 6 unit pelaksana teknis. Nah, kami sendiri di Timika, unit pelaksana teknis atau kantor pencarian dan pertolongan Timika, kami untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai yang tadi kami sampaikan terkait jika ada kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kondisi membahayakan manusia, kemudian kecelakaan penanganan khusus dan bencana, itu ada beberapa atau kami mengakomodir juga kegiatan di Kaimana dan Asmat. Oke. Nah, untuk Kabupaten Mimika sendiri seperti apa, Pak? Untuk wilayah kerja Basarnas Mimika, mengingat daerah di Mimika ini karakter geografis yang cukup ekstrim dari pegunungan hingga laut. Mungkin kita ke lingkup Mimika dulu ya, Bung J ya. Iya. Ini kan tadi Bapak ada bilang tentang kecelakaan pesawat, kapal dan sebagainya. Kita lihat bahwa Papua, khususnya di Timika juga geografisnya ini kan berbeda-beda, yang ada di laut dan yang ada di pegunungan. Ini kalau persoalannya pencarian itu seperti apa, Pak? Ya, apakah di Timika sudah ada hal seperti kapal atau kendaraan? Oke. Baik, untuk informasi kepada kita semua bahwa di tahun 2025 kami telah melaksanakan sebanyak 22 operasi SAR. Jadi 22 operasi SAR dari bulan Januari sampai dengan yang terakhir adalah kami terlibat dalam proses pencarian karyawan yang tertimbun longsor atau wetmark di GBC. Beberapa waktu lalu. Dan itu yang terakhir. Artinya dari Januari sampai dengan sekarang, menurut data kami itu sudah 22 penanganan operasi SAR. Nah, yang khusus di Timika saja, khusus di Timika untuk pelaksanaan operasi SAR yang pertama itu di daerah Kekua. Jadi di pesisir pantai itu ada informasi yang kami terima, yaitu terkait dengan ada kegiatan, tunggu sebentar ya, saya lihat di datanya. Silakan, Pak, silakan. Itu ada anak-anak mereka rekreasi di pesisir pantai. Iya. Kemudian ada satu yang terseret arus. Nah, sehingga begitu kami terima laporan, kami melaksanakan operasi SAR. Jadi itu kalau di perairan ya, kalau yang di pesisir ya. Yang di pesisir. Untuk di gunung itu baru satu, yaitu kecelakaan pesawat yang kemarin, helikopter yang. Nah, ini pasti di pegunungan ini sulit ini. Bagaimana mengatasi medan yang sulit begitu untuk Basarnas? Iya, pasti tantangannya cukup besar ya.
Baik. Jadi terkait dengan pelaksanaan tugas, tentu kami membutuhkan informasi yang pertama daerah di mana kami akan pergi. Nah, kami tetap berkoordinasi baik itu kepada pihak keamanan, tetapi juga instansi-instansi terkait seperti BMKG. Untuk kami membutuhkan data cuaca real di lokasi di mana kami akan ke sana. Kemudian tentu kami juga harus memiliki pengetahuan terkait dengan membaca peta. Jadi kami membutuhkan tentunya beberapa teknologi ataupun seperti contoh lah mungkin Google Map misalnya untuk kita bisa melihat wilayah di mana kita pergi. Seperti itu. Ya, untuk di gunung. Kalau di laut ini langkah pertama yang dilakukan itu apa untuk mencari pertolongan gitu? Iya. Untuk langkah pertama ya tentunya sebanyak mungkin kita mendapatkan laporan dulu atau datanya itu kita dapat setelah berdasarkan data-data yang kita terima baru kita melakukan aksi. Misalnya karena setiap kasus itu berbeda-beda, setiap jenis kejadian walaupun sama kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, tapi ada perbedaan. Contoh misalnya anak terseret arus. Nah, tentu kita harus mendapatkan data dulu. Mendapatkan data, berdasarkan data-data itu baru kita menghitung kira-kira anak ini hanyutnya kemana, kemungkinan bisa ditemukan di mana, seperti itu. Tapi yang Bapak temui ini, tantangan terbesar dalam pencarian ini seperti apa Pak? Boleh mungkin dijelaskan? Oke. Memang kalau artinya kita hubungkan dengan pengetahuan yang kami dapat, sebenarnya ilmu ini kan ilmu dari luar yang diterapkan di negara kita. Kalau di luar negeri itu kan mereka menggunakan alat-alat yang membantu memberikan informasi jika terjadi keadaan darurat. Alat-alat misalnya contoh kalau untuk orang itu namanya PLB, Personal Locator Beacon. Jadi ketika dia mengalami suatu keadaan darurat, alat itu ketika aktif, kami mudah mengetahui lokasinya di mana dan kita akan secara cepat langsung menuju titik di mana artinya ada sinyal mara bahaya itu. Nah, yang terjadi di kondisi kita itu adalah kan peralatan itu tidak digunakan oleh masyarakat luas. Sehingga yang kami andalkan adalah keterangan-keterangan dari pelapor. Kami lihat di arah ini, kami lihat di kurang lebih dari pantai sekian mil, dan itu kan semuanya perkiraan. Nah, itu salah satu tantangan kenapa kami itu agak kesulitan misalnya untuk mengetahui lokasi pastinya di mana. Dan itu berpengaruh kepada hasil pencarian, waktu pencarian, seperti itu. Ya, berarti ini terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Basarnas tersendiri ya? Bukan, ini artinya kami berharap itu harus ada semacam perhatian pemerintah kepada masyarakat, entah itu yang mau bepergian, entah mau kemana harus mempunyai alat-alat seperti ini. Namun kan agak maksudnya sulit untuk mendapatkan peralatan seperti itu, dan juga mungkin mahal. Seperti itu. Tapi kalau sarana dan prasarana sendiri yang dimiliki Basarnas ini cukup atau banyak memadai atau mungkin? Kami tetap optimalkan peralatan kita yang ada, dan saat ini kami untuk laut kami memiliki 1 unit kapal dengan panjang kurang lebih 36 meter dan juga ada speedboat berukuran 12 meter untuk panjangnya. Dan untuk wilayah atau area yang bisa jangkau bisa menghadapi ketinggian gelombang kurang lebih 2-3 meter masih. Itu terpenuhi, Pak. Itu terpenuhi untuk segala aktivitas yang dilakukan Basarnas ketika terjadi bencana itu. Iya, karena ketika orang membutuhkan bantuan, biasanya kan di saat cuaca lagi kurang.
Iya. bersahabat, lah kita akan berusaha untuk mencari seperti itu. Jadi armada kita memang didesain untuk mampu seperti rigid inflatable boat atau RIP itu kan memang didesain untuk bisa kemampuan jelajahnya bisa untuk medannya atau kondisi gelombang seperti tadi. Sementara sarana dan prasarana ketika terjadi kecelakaan yang ada di pedalaman seperti pegunungan itu gimana Pak? Untuk wilayah pegunungan kami memang sebenarnya tentu berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri yang mempunyai alut udara seperti helikopter. Ya. Nah, tetapi kami juga di daerah tertentu kami mengcover dengan alut udara kami yang namanya drone. Drone. Ya, jadi drone itu juga bisa membantu untuk observasi dari udara seperti itu. Nah, yang Bapak bilang tadi ini kan kayak termasuk drone ini kan peralatan teknologi yang mungkin cukup canggih juga ya. Nah, kira-kira inovasi terbaru yang digunakan Basarnas Mimika dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan itu mungkin masih ada inovasi baru lagi kah selain drone itu? Untuk sampai saat ini kami belum dapat informasi karena alurnya itu kan kami dari daerah itu memberikan saran kepada kantor pusat. Kemudian nanti berdasarkan analisa, pertimbangan dan lain-lain, apakah sudah istilahnya contoh kami membutuhkan 1 unit helikopter untuk ditempatkan di Timika misalnya ya. Iya. Karena untuk mengcover jika terjadi kecelakaan di daerah pegunungan. Iya. Nah, namun itu semua kembali kepada kantor pusat. Apakah sudah boleh, layak atau tidak seperti itu. Ya. Sejauh ini Pak saya mau tanya sudah berapa banyak nih kejadian yang sudah ditolong oleh Basarnas dari tahun 2025 ini Pak? Basarnas se-Indonesia ya? Atau Timika saja? Timika saja. Itu Ya, Timika. Baik. Saja, ya. Kalau Timika untuk dari tahun berapa nih? Dari 2025. Oh, 2025. Tahun ini. Ya, tahun ini seperti yang saya sebutkan tadi 22 kejadian. Itu kejadian yang ada di pantai, pesisir, pegunungan. Lebih banyak di mana dominannya Pak? Iya. Terjadinya kecelakaan ini. Oke. Jadi di data kami ini sebenarnya lebih banyak itu terjadi di perairan. Ya, di pesisir, aktivitas masyarakat, bahkan juga kapal-kapal yang artinya kapal-kapal nelayan, masyarakat dari Timika ke Asmat, bahkan sebaliknya Asmat ke Timika, itu sering mengalami mati mesin atau pun karena cuaca mereka berlindung. Nah, seperti tadi saya jelaskan, kalau tidak ada alat yang memancarkan sinyal mara bahaya, begitu mereka berlindung, kita tahu saja mereka mungkin mengalami keadaan atau ya kita darurat. Anggaplah mereka mungkin terbalik misalnya ya, karena kita kan tidak tahu. Iya. Dan kita sudah menggerakkan unsur laut, ternyata mereka tiba-tiba sudah tiba di Timika. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi evaluasi, makanya kami sering di awal itu kami mendalami dulu informasi. Iya. Jadi kami pastikan dulu. Jadi biasa ada yang bilang kenapa tidak langsung bergerak? Ya kita pastikan dulu apa benar mereka memang benar-benar sudah membutuhkan bantuan ataukah mereka ada berlindung ataukah mereka ada singgah mungkin untuk keperluan yang lain. Karena tidak ada alat komunikasi. Ya, itu biasa estimasinya itu berapa itu? Karena biasa ada yang sampai 1-2 hari habis itu melapor ke Basarnas. Aduh, ini keluarga saya hilang nih. Iya. Ini gimana? Ternyata mereka ada singgah di kampung-kampung yang lain. Seperti itu. Iya, koordinasinya ya seharusnya. Ya, jadi itu tadi kalau misalnya ada alat komunikasi atau ada pos-pos misalnya di Asmat, kami sebelum berangkat mereka lapor. Nah, makanya kami itu biasa koordinasi dengan pihak TNI Angkatan Laut atau Polair. Apa benar di jam sekian ada perahu yang keluar, ada perahu yang masuk. Karena mereka selalu pantau.
Jika mereka laporkan belum ada, nah berarti kita bisa bergerak ataukah kita menunggu dulu untuk waktu tertentu, misalnya kita perhitungan karena cuaca kemungkinan mereka singgah atau ada keperluan lain di kampung-kampung pesisir seperti itu, Bu. Iya. Dari 22 kasus yang tadi sempat Bapak sampaikan, kira-kira yang paling terbesar tantangannya yang mungkin dari Basarnas sendiri ini, kira-kira kasus yang mana ini yang mungkin sedikitnya yang punya tantangan besar begitu? Sebenarnya setiap pelaksanaan operasi itu punya tantangan tersendiri. Karena contoh tadi yang saya jelaskan, bahwa sebelum kami ke lokasi kan tentu kami perlu dulu mendapatkan informasi, perlu mendapatkan data dukung. Jadi setiap operasi itu kami tidak, artinya tidak beda-bedakan, kecuali ada satu kasus contoh kecelakaan pesawat. Karena kecelakaan pesawat ini kan menjadi perhatian atau asistensi pusat, sehingga itu memang membutuhkan komunikasi koordinasi yang baik untuk keberhasilan tugas seperti itu. Koordinasi dan komunikasi yang baik ya, karena tanpa koordinasi, tanpa komunikasi yang baik itu bisa menyebabkan tugas atau pelaksanaan itu bisa tidak sesuai rencana. Iya, baik. Untuk saudara pendengar di siang hari ini ya, barangkali ada yang ingin bergabung, silahkan berdialog interaktif dengan Bapak Adolf Dimara. Kami mengundang Anda di 0811 49 09102 ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan pertolongan dan pencarian. Silahkan saudara pendengar. Baik Pak Dimara, ini kesiapan personil yang saya mau tanyakan ini, apakah mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan dalam penanganan kasus kecelakaan baik di laut maupun di pegunungan? Karena ini pasti ada upgrade yang dilakukan oleh kantor Basarnas sendiri. Karena tadi Bapak bercerita tentang setiap penanganan itu berbeda-beda. Apakah ini ada tiap tahun dilakukan pelatihan atau apa begitu Pak? Baik, tentu personil dipersiapkan mulai dari fisik, jadi keahlian, kemampuan dan keterampilan. Atau kita hubungkan dengan tugas pokok ya, tugas pokok seorang rescuer itu melaksanakan siaga, latihan dan operasi. Jadi seorang penyelamat itu setiap hari tentu melaksanakan siaga. Nah kemudian setiap hari juga tentu melaksanakan latihan. Entah itu latihan individu seperti bangun pagi kemudian berolahraga. Begitu juga ada jadwal-jadwal yang kita sudah buat untuk dilaksanakan. Nah setelah itu operasi SAR. Nah operasi SAR ini saat ini kami ketika ada operasi SAR semua terlibat dan semua punya peran. Semua punya peran. Karena pelaksanaan operasi SAR ini tidak bisa hanya beberapa orang, harus orang-orang ataupun tim. Tim ya. Kita tim, bisa kita bagi beberapa tim. Namun dalam beberapa tim itu sebenarnya secara semua satu kesatuan yang kita koordinir semua. Jadi tentunya dari tugas tadi, artinya tugas yang dimiliki oleh seorang rescuer melaksanakan siaga, latihan dan operasi. Yang mungkin perlu saya uraikan lagi adalah terkait dengan latihan. Nah, latihan ini kan berarti melaksanakan suatu kegiatan yang sudah pernah sudah pernah dilatih, sudah pernah diikut atau sudah pernah melaksanakan diklat tersebut. Nah, seperti contoh misalnya kualifikasi heli rescue. Itu ada standar-standarnya. Untuk standar saat ini kami tetap mengacu kepada Basarnas untuk kegiatan heli rescue. Namun kami di Timika kami berkolaborasi dengan PT Freeport untuk beberapa personil itu diikutkan dalam kegiatan hoist raider. Jadi teknik menggunakan helikopter menggunakan sling.
Artinya kalau misalnya ada proses evakuasi Iya. ataupun menurunkan personil. Dan bukan saja dengan PT Freeport, dengan TNI Angkatan Udara juga demikian. Kami pernah latihan bagaimana bekerja menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Jadi personil yang terlibat itu artinya sudah memiliki pengetahuan menggunakan helikopter. Karena di latihan dasar pun juga sudah diajarkan, baik itu rappelling, free jump, seperti itu. Dari kapasitas personil yang ada di Basarnas, kira menurut Bapak ini sudah mencukupi meng-cover dalam segala kejadian yang ada, atau mungkin masih terkendala dalam personil yang ada begitu Pak? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu saya jawab singkat saja, memang perlu maintain skill. Jadi skill itu setiap hari perlu dilatih ini terus. Walaupun sudah tahu harus tetap. Dan kita berdasarkan silabus atau kurikulum Basarnas, sejauh ini apa yang sudah kami dapat, menurut hemat kami itu ada pengembangan. Tentu yang kami lihat itu di bagaimana untuk menangani kecelakaan pesawat. Karena banyak kasus yang, atau contoh MH370 kan sampai saat ini kan belum ditemukan. Nah, kurang lebih ada. Jadi maksud saya ilmu itu selalu berkembang terus. Jadi ada misalnya pelaksanaan operasi yang kok kenapa ini kita lambat di mana, atau kenapa kita hitungnya di sini kok ditemukannya di sini misalnya. Itu selalu kita koordinatnya beda begitu. Ya, kita evaluasi apakah ada dari sumber informasinya yang tidak sesuai, apakah dari plotting awal yang tidak sesuai. Seperti itu. Baik, Pak Dimara tadi sempat berbicara tentang pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Basarnas. Ini pelatihan-pelatihan ini khusus untuk Basarnas juga, atau mungkin masyarakat awam juga bisa tahu tentang pelatihan-pelatihan yang ada ini, gitu. Dan bagaimana cara mengikutinya? Karena saya lihat beberapa waktu itu ada anak-anak sekolah juga yang dikenalkan untuk mengenal Basarnas, tugasnya Basarnas itu seperti apa begitu, Pak? Silakan, Pak Dimara. Baik, terima kasih. Untuk pelatihan ada namanya pelatihan potensi SAR. Nah, itu kita melibatkan baik itu masyarakat, organisasi, bahkan unsur-unsur terkait seperti TNI, Polri, dan pihak-pihak yang memang kami anggap sebagai potensi. Nah, dalam pelatihan-pelatihan tentunya dibekali sesuai dengan judul kegiatannya. Misalnya pelatihan tentang water rescue, berarti penyelamatan di air. Nah, penyelamatan di air tentunya mereka akan dibekali tentang metode-metode pertolongan. Jadi metode pertolongan dari yang resikonya rendah sampai yang resikonya tinggi. Nah, kemudian juga akan dibekali tentang pertolongan pertama jika korban itu mengalami contoh henti jantung atau henti napas. Nah, apa yang dilakukan? Ya, ini dalam pelatihan itu yang akan dilatihkan tentunya teknik pijatan jantung luar atau RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, bagaimana caranya? Di saat pelatihan itu mereka akan dilatihkan. Kemudian misalnya henti napas, apa yang dilakukan? Bahkan mengalami cedera alat gerak, apa yang dilakukan? Jadi ada henti napas nih, tiba-tiba berhenti nafasnya atau tenggelam gitu? Ya contoh tenggelam ya. Maksudnya tenggelam, begitu ditolong kan korban tidak bergerak. Kemudian waktu saat periksa napas ternyata tidak ada napas, tidak bernapas. Nah, maka tahapan yang dilakukan apa? Nah, itu di saat pelatihan itu dilakukan. Maksudnya dilatih. Nah, itu ada skill checklistnya. Setelah dilatih, diuji cobakan, dan mereka sudah, artinya setelah pelatihan kami istilahnya data mereka sebagai potensi kita. Nah, itu contoh ya untuk pelatihan di air. Nah, kemudian ada juga pelatihan
misalnya di darat, tapi di darat itu kita latih yang namanya HART, High Angel Rescue Technique. Jadi contoh menggunakan tali dalam akses ke korban. Karena misalnya korbannya berada dalam atau di jurang. Nah, kan kita turun tentu harus ada tali. Bagaimana cara menggunakan tali, kekuatannya seperti apa, merawatnya bagaimana. Talinya seperti apa ya begitu ya? Simpul-simpul apa yang digunakan. Jadi di dalam pelatihan kami berharap mereka mampu bekerja sama menggunakan peralatan untuk melakukan pertolongan. Nah, ketika korban itu mengalami patah tulang, mengalami perdarahan, lakukanlah teknik menghentikan perdarahan, lakukan juga teknik pembidayaan. Kemudian bagaimana caranya untuk mengevakuasi, apa yang harus dilakukan sampai dengan menyerahkan kepada pihak rumah sakit. Nah, itu dalam pelatihan-pelatihan, kemampuan-kemampuan itu kita berharap mereka, artinya ketika setelah pelatihan, jika kami butuhkan mereka, mereka sudah siap. Seperti itu. Silakan. Ya. Nah, Basarnas sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ya keselamatan dan pertolongan. Nah, edukasi nih. Iya, edukasi. Mungkin saudara ada pesan untuk saudara pendengar yang ada di luar sana. Baik, untuk kesadaran ya contohnya kalau mau bepergian infolah kepada orang yang di rumah bahwa kami akan contoh mau pergi mancing. Nanti kita mancing nanti sekian hari nanti kami pulang. Jangan sampai tidak pulang-pulang nih, bahaya, repot. Nah, ada kejadian tidak pulang. Ternyata dicek mereka kehabisan minyak atau apa begitu, jadi belum pulang. Jadi ya itu salah satunya info kepada orang yang di rumah bahwa pergi kemana, berapa lama, dan nomor yang dihubungi misalnya kalau ada nomor HP, ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dimara. Kita break dulu, nanti sebentar kita akan kembali lagi di 102 MHz. Lia, silakan. Baik. Dari Jalan Cenderawasih SP2 Komplek MPCC YPM Makat. Lewat musik, lagu dan informasi, Radio Publik Mimika menyapa melalui frekuensi 102 MHz. Kitong semua punya. Baik, saudara mendengar itu tadi ya, Bung J. Ya, silakan. Terima kasih rekan Lia. Satu yang kita bahas hari ini cukup menarik ya. Iya, betul. Kita juga biasa lihat kalau ada kejadian kecelakaan di laut maupun di pegunungan, tiba-tiba tim dari Basarnas ini turun gitu. Nah, ini tim apa begitu? Tapi dengan hadirnya dialog ini kita sedikit tahu nih ya. Terus mungkin anak-anak sekolah juga yang mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab dari tugas dari Basarnas. Lanjut lagi di dialog interaktif kita di siang hari ini. Saya mau tanyakan dulu Pak, ini kolaborasi dan kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan dari Basarnas ini? Mungkin dari TNI, Polri sudah pernah melakukan apa saja nih begitu? Iya. Baik. Kami ada program yang kami lakukan yaitu namanya RAKOR atau rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi kalau kami dari bidang operasi tentunya kami berkoordinasi tentang jika terjadi operasi SAR, apa peran daripada misalnya contoh pihak keamanan TNI seperti apa perannya, Polri apa peran, kemudian dari BPBD juga apa perannya, dari instansi terkait seperti BMKG. Dari SAR sendiri seperti apa tugas pokoknya untuk itu? Dalam rapat koordinasi itu kami akan mendapatkan semacam konsep bahwa kalau kami butuh misalnya helikopter, berarti di bandara ada tersedia beberapa helikopter. Jika terjadi
kecelakaan di pegunungan, kecelakaan pesawat ya. Ya. Nah, begitu juga di laut. Jika terjadi kecelakaan laut, ini ada unsur-unsur terkait ini seperti pemilik kapal, mereka memiliki beberapa unit kapal yang kami bisa minta bantuannya untuk menggerakkan ke titik-titik terdekat atau di mana ada situasi darurat. Contoh ada kapal terbakar atau ada kapal terbalik dan lain-lain. Nah, itu salah satu kegiatan kami. Dan kami sebenarnya merencanakan untuk harus ada latihan gabungan. Ya, latihan gabungan. Ya, cuma kami kan menyesuaikan dengan anggaran karena beberapa waktu ini kan hampir semua kena dampak daripada efisiensi anggaran, sehingga itu berdampak kepada beberapa kegiatan-kegiatan kami seperti itu. Iya, ini nanti di tahun yang akan datang nih, kita bicara tahun yang akan datang, program-program apa yang bisa dilakukan untuk Basarnas ini? Baik, program rutin pasti jika ada rapat koordinasi pasti ada rapat koordinasi. Jika ada latihan satuan atau latihan gabungan kami akan laksanakan. Kemudian jika ada semacam uji SOP tentang suatu prosedur penanganan kecelakaan, ya itu bisa kita lakukan di tahun depan. Nah, kita berharap itu dilakukan karena itu akan mengukur kemampuan personil untuk jika menghadapi tugas-tugas seperti contoh kecelakaan pesawat seperti itu. Ada call center atau aplikasi gitu yang bisa, ini masyarakat juga mau melapor kejadian. Apakah harus datang ke kantor Basarnas atau mulai via telepon atau ada aplikasi yang akan dipakai untuk masyarakat bisa berkomunikasi dengan bersama Basarnas? Karena ini pasti sesuatu yang terjadi itu pasti terburu-buru dan nanti banyak ada masyarakat yang bingung juga. Iya, betul sekali. Tapi kita terima telepon. Kita terima penelpon yang hadir di siang hari ini. Halo Radio Publik Mimika, selamat siang. Halo. Halo, Radio Publik Mimika, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, halo. Iya. Terputus ya? Iya. Baik, ya, Pak. boleh dicoba kembali ya. Di program acara Lintas Informasi Kota Timika ini Pak Limara, ini kita punya program ini, masyarakat bertanya, pemerintah menjawab. Pemerintah bertanya, masyarakat juga menjawab. Jadi ini waktunya. Silakan menelpon di 0811 4909 102. Bisa dijawab Pak yang tadi terkait mungkin informasi yang dapat kami menanyakan langsung ke Basarnas gitu. Apakah ada nomor hotline yang bisa kami hubungi ketika terjadi kecelakaan, baik di laut maupun di darat, ataupun ya mungkin ada aplikasi yang digunakan secara khusus gitu. Baik. Silakan Pak. Untuk nomor yang bisa dihubungi jika terjadi contoh kecelakaan kapal atau kecelakaan pesawat ataupun kondisi membahayakan manusia, kecelakaan penanganan khusus dan bencana, itu bisa lapor di 0811 Ya. 4000 4115. 4115. Iya. Ya, itu untuk Ini nomor ini on call 24 jam. Ya. on call. Jadi saran kami sebelum menelpon tentu harus punya data yang akurat. Ya, kriteria untuk yang maksudnya nama kejadian. Ya, betul, nama di mana, kapan kejadiannya apa, kemudian kondisi saat kejadian itu seperti apa. Iya, silakan saudara pendengar ya yang ingin bergabung. Tadi sempat masuk ya. Boleh dicoba kembali karena tadi sempat off air karena mati lampu ya. Barangkali sedikitnya silakan ada gangguan. pendengar bisa bergabung di season terakhir kita dalam Lintas Informasi Kota Timika. Dan kita lanjut lagi nih. Selain program yang tadi Pak sampaikan ya, itu ada program lain lagi atau hanya program itu saja? Jadi setiap tahun itu memang ada program-program yang sudah disiapkan untuk
program baku gitu Pak? Atau ada penambahan program lain gitu? Ini program Kerja. program kerja ya, khusus di bidang operasi ya. Iya, iya. Ya, kalau di bidang operasi seperti yang sudah kami jelaskan tadi, jadi ada namanya rapat koordinasi, ada juga rencana latihan. Jadi rencana latihan itu entah itu internal atau eksternal. Oke, baik, kita coba hadirkan penelpon kita. Halo, selamat siang. Radio Publik Mimika, halo. Oke. Iya. Baik. Nah, jadi rencana latihan itu ada rencana latihan internal, ada rencana latihan eksternal, kemudian ada juga diklat-diklat. Jadi setiap tahun itu nanti dari balai diklat mereka kirimkan, misalnya mereka ada selenggarakan diklat apa, nanti mereka hubungi ke tiap kantor SAR, kita akan kirim personil untuk mengikuti diklat tersebut. Iya. Seperti itu. Halo, selamat siang RPM. Halo. Ya. Iya, sepertinya ada gangguan ini, Bung. Baik Pak, ini kita sudah di season terakhir di Iya. lokasi informasi Kota Timika. Ada telepon? Halo? Halo, selamat siang Radio Publik Mimika. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Halo. Oke. Sepertinya terputus Ya. jaringan. Baik Pak Dimara, mungkin ini yang terakhir ini harapan Bapak untuk ke depan ini seperti apa di Basarnas sendiri itu? Baik, harapan kami untuk Basarnas ya, Iya. Basarnas Timika. Baik. Iya. Jadi harapan kami tetap kami akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Karena tugas kami ini kan tugas untuk melayani masyarakat. Jadi Tugas kemanusiaan. Tugas kemanusiaan. Jadi tugas ini kami laksanakan ya dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas. Karena kalau kita tidak dasari dengan itu, maka tugas itu akan kurang baik, kurang efektif. Karena ya sesuai dengan imanan kepercayaan kita, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan itu semuanya kan untuk Tuhan. Jadi harapan kami Basarnas Timika melaksanakan tugas dengan baik dan ikhlas untuk hari-hari yang akan dilalui bersama, demikian. Ya. Pesan-pesan untuk mungkin yang mau melaut dulu ini, karena kejadian banyak terjadi di laut. Di ini. laut, Ya, iya. silakan Pak. Tentu pastikan semua baik itu mesin, kemudian alat bantu navigasi, alat komunikasi itu dalam kondisi siap untuk digunakan. Dan juga jangan lupa membawa bekal jika terjadi keadaan yang tidak kita inginkan. Artinya kita perkirakan cuma 1 atau 2 hari, ternyata kita bisa 3, 4, 5, dan 6 hari di laut. Yang berikut, jika terjadi keadaan darurat di laut sehingga kita artinya sampai di air, gunakan metode stop. Jadi stop itu swim, kemudian thinking, observasi, planning. Jadi kita berenang pelan, kemudian kita berpikir, terus kita mengamati di permukaan, baru kita buat perencanaan, ini saya nyutnya kemana, mana darat, mana ini, dan seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dimara. Ini panjang lebar Iya, kita betul sekali. Dan juga ada edukasi Tidak yang keras. disampaikan oleh Basarnas. Ini kejadian-kejadian yang sering terjadi ya. Ada yang hilang di laut, ada yang Iya. tenggelam, ada terbawa arus ya. Kita berharap hal-hal seperti itu tidak terjadi, tapi itulah kuasa dan kehendaknya Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Kita harus tetap berhati-hati. Lihat silakan. Ya, baik. Terima kasih saudara pendengar sudah mendengarkan Radio Publik Mimika. Kitong semua punya, dan tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di siang hari ini dalam program acara Lintas Informasi Kota Timika. Dan terima kasih Bapak Adolf Dimara selaku Rescue Mahir Pranata Pencarian dan Pertolongan sudah hadir di studio. Dan pendengar setia kami di siang hari ini,
Terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada Basarnas Kabupaten Mimika, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak ya. Basarnas Kabupaten Mimika akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, dan mari kita bekerja sama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di Kabupaten Mimika. Basarnas Kabupaten Mimika siap membantu. Baik pendengar, terima kasih di siang hari ini Bung J. Ya. Kita akhiri dan Terima kasih, Pak sampai Adibara. Terima kasih. sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.